Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan terus membekali diri dengan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan kerahmatan. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada sesi sebelumnya saya telah berbicara atau mengulas penjelasan dari Al-Mu'allif Al-Imam Abu Syuja yang menjelaskan tentang syarat-syarat wali. Dan menurut beliau ada 6 persyaratan, ada 6 kriteria. Yang pertama adalah Islam, kemudian telah berakal balik, kemudian berakal sehat, kemudian dia adalah orang yang merdeka, yang kelima dia adalah laki-laki sehingga wanita tidak mungkin untuk menjadi wali. Bahkan dalam satu riwayat telah dinyatakan al-baghiyah allati tuzawwiju nafsaha, pelacurlah yang biasanya menikahkan dirinya sendiri. Dan yang syarat terakhir adalah al-adalah, memiliki kredibilitas baik dari kemampuan nalar berpikir ataupun al-adalah dalam hal kualitas keagamaannya. Karena bisa jadi seorang wali yang kualitas keagamaannya rendah, bahkan dia telah layak untuk dianggap sebagai seorang yang fasik, bisa jadi dia menikahkan putrinya atau saudarinya dengan lelaki yang toleh, lelaki yang jahat, lelaki yang fasik pula, hanya karena iming-iming harta, sehingga fungsi kewalian tidak berguna, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena perlu difahami bahwa perwalian dalam pernikahan, adanya syarat wali dalam pernikahan itu tujuannya adalah agar wali tersebut wilayatun nadharin, memilah, mempertimbangkan maslahat putrinya atau masalah saudaranya yang hendak dia nikahkan. Dia bukan hanya sebagai wali dalam arti mewakili dalam melakukan satu tindakan, bukan. Tetapi dia bertanggung jawab untuk memilih, memverifikasi, untuk mencari bahkan calon suami yang betul-betul soleh, yang dapat menggandeng tangan putrinya atau saudarinya menuju ke dalam surga. Rasulullah SAW mengisyaratkan hal ini dengan mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir." Bila telah datang kepada kalian seorang lelaki yang memiliki kriteria, pertama, tardawna dinahu wa khuluquhu, dari sisi ibadah praktisnya dia rajin, dari sisi moralitas akhlaknya dia bagus, fazawijuh, maka segera terima lamaran dia dan segera nikahkan. Illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan, masih pilih-pilih padahal calon menantu, lelaki yang melamar itu adalah yang ahli ibadah, akhlaknya baik, perilakunya baik, masih juga dipertimbangkan panjang lebar, ditunda-tunda, masih juga tidak segera diterima lamarannya, maka bisa jadi akan muncul fitnah, kekacauan dan kerusakan yang sangat besar. Kerusakan yang sangat. Kenapa? Karena bisa jadi akhirnya memunculkan image bahwa ternyata agar lamaran itu bisa diterima butuh harta, harus datang dengan harta, fasilitas, kendaraan dan lain sebagainya, jabatan. Akhirnya masyarakat
menganggap atau memandang sebelah mata urusan agama. Tidak perlu menjaga moralitas, akhlak yang baik. Pemabuk tidak masalah asalkan punya uang banyak. Orang yang tidak rajin ibadah tidak apa-apa, yang penting bisa memberikan fasilitas yang mewah kepada istrinya atau calon istrinya. Bisa memberikan mas kawin yang besar. Tentu ini akan menimbulkan kerusakan. Kenapa? Ahli agama akan dimarginalkan. Orang yang punya harta walaupun dia fasik akan diprioritaskan. Tentu ini kekacauan. Dan kekacauan dalam memilih calon menantu akan berkepanjangan hingga kekacauan dalam rumah tangga, kekacauan pada pendidikan anak keturunan. Tentu ini satu kerusakan yang besar. Nah, untuk bisa memverifikasi bahwa calon menantu itu adalah orang yang ahli ibadah, akhlaknya baik, betul-betul dia orang yang dipilih karena agamanya, bukan karena harta atau penjabatannya, ini tentu butuh pencarian, butuh pembuktian, verifikasi. Tidak cukup hanya informasi, tidak cukup hanya info berita, yang bisa jadi itu berita burung. Sehingga wali bertanggung jawab untuk memilih siapakah sebenarnya calon menantunya atau orang yang sedang melamar putrinya atau saudarinya tersebut. Sehingga itulah kemudian para ulama mengatakan bahwa wilayatun nikah, wilayah atau wali dalam pernikahan itu tujuannya adalah wilayatun nadharin, perwalian yang bertujuan untuk mencari, memverifikasi, untuk cross check tentang siapakah calon menantu yang paling layak untuk dinikahkan dengan putrinya, bukan karena hartanya, tetapi karena kesolehan akhlaknya. Nah, keenam persyaratan ini yaitu Islam, berakal sehat, baligh, kemudian merdeka, bukan budak, dia laki-laki, dan yang terakhir adalah memiliki kredibilitas baik secara kemampuan nalar ataupun secara mutu kualitas keagamaan, sehingga dia akan bisa memilih yang baik. Keenam persyaratan ini juga berlaku pada orang yang boleh menjadi saksi dalam pernikahan, karena orang yang gila tentu tidak bisa diterima persaksiannya, sia-sia. Walaupun ada 1000 orang gila menjadi saksi, maka persaksian mereka tidak ada manfaatnya, terlebih ketika dibutuhkan ketika terjadi sengketa di majelis hakim misalnya. Atau orang yang fasik, orang yang matre, yang penting siapa bayar, ada uang maka semua beres, ada fulus maka semua urusan mulus, maka persaksian mereka bisa dibeli. Suatu saat ketika dibutuhkan mereka menunaikan saksi, bisa jadi mereka tanpa merasa berdosa ingkar, mengatakan saya tidak pernah menyaksikan adanya pernikahan tersebut. Kenapa? Karena ternyata sudah dibayar oleh salah satu pihak yang berkepentingan untuk merusak rumah tangga tersebut misalnya. Tentu kondisi ini sangat buruk, karena adanya saksi yang tidak dapat diterima persaksiannya di pengadilan agama kelak bila dibutuhkan, maka tentu ini sia-sia. Padahal fungsi dari adanya saksi dalam pernikahan adalah sebagai alat bukti bila dibutuhkan, baik ketika ada orang yang menuduh kedua orang yang telah menikah ini bahwa mereka kumpul kebo misalnya, menjalin hubungan di luar pernikahan, atau suatu saat ada sengketa masalah waris mewarisi, maka adanya saksi pernikahan ini suatu saat bisa jadi sangat bermanfaat untuk membuktikan adanya ikatan pernikahan yang itu menjadi alasan adanya waris mewarisi, atau adanya hubungan nasab kalau itu dengan anak keturunan dan lain sebagainya. Apalagi bagi orang yang menikah lebih dari satu, ya tentu kehadiran para saksi ini sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu wajar bila para ulama mengatakan idealnya yang dijadikan sebagai saksi bukan sekedar dia tokoh, bukan sekedar dia orang yang dikenal, tetapi orang yang tidak akan memperjualbelikan persaksiannya dengan apapun. Dia akan
qawamina lillahi syuhada bil haq. Dia akan betul-betul menegakkan persaksiannya di saat dibutuhkan, betul-betul lillah. Tidak materi, tidak minta uang, dan juga persaksiannya tidak bisa dibeli, tidak bisa ditebus dengan apapun. Dengan demikian hak-hak kedua belah pihak dan juga semua pihak yang terkait dalam hubungan pernikahan ini akan terlindungi dengan adanya saksi tersebut. Karena itu sebagian ulama seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu Imam Malik misalnya, mereka karena memahami atau menganalisa fungsi dari saksi itu adalah untuk menjadi alat bukti suatu saat dibutuhkan ketika terjadi sengketa, maka beliau mengatakan dengan demikian fungsi saksi ini bisa tergantikan dengan adanya syuhrah, dengan adanya atau menyebarnya informasi pernikahan ini secara meluas di masyarakat, sehingga tidak akan ada lagi celah sekecil apapun untuk kemudian meragukan adanya pernikahan tersebut atau mengingkari tentang terjadinya pernikahan tersebut. Karena dalam teori ilmu fikih, dalam teori peradilan Islam, bahwa seseorang boleh bersaksi berdasarkan dengan syuhrah, berdasarkan dengan telah familiarnya atau telah menyebar luasnya suatu informasi itu tanpa ada yang mengingkari, sehingga adanya syuhrah ini cukup ya mewakili atau menghasilkan atau menjalankan fungsi adanya saksi, bahkan lebih kuat dengan adanya syuhrah. Dan untuk bisa mencapai syuhrah, ketenaran dikenal secara meluas, diketahui secara luas, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan walimah. Dengan adanya walimah itu, maka semua orang yang hadir dalam acara walimah itu secara otomatis dia akan menjadi saksi dan mengakui adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dengan wanita. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk mencurigai atau mengingkari, karena pernikahan itu sudah meluas di masyarakat, diketahui secara luas oleh masyarakat ya. Baik, selanjutnya al-muallif rahimahullah taala mengatakan illa annahu la yaftakiru nikahud dhimmiyati ila islamil wali. Hanya saja dalam urusan pernikahan seorang dhimmiyah, seorang wanita ahlil kitab, misalnya wanita Yahudi atau wanita Nasrani yang hendak dinikahi oleh seorang Muslim, maka syarat yang keenam tadi ada dispensasinya, ada keringanannya, yaitu walinya boleh dari kalangan non-muslim, alias ketika wanita itu beragama Nasrani atau beragama Yahudi, biasanya walinya pun juga beragama Yahudi atau Nasrani. Maka ketika wanita itu dinikahi oleh seorang Muslim, secara tradisi dan secara hukum perdata yang berlaku di setiap negara, biasanya akan menikahkannya adalah wali nasabnya, walaupun dia beragama Nasrani. Karena itu kalau ada orang Muslim ingin menikahi ahlu dhimmah, maka yang menjadi wali boleh wali nasab walaupun dia belum masuk Islam. Ya, belum menjadi masuk Islam, karena tidak ada hal yang perlu dirisaukan dalam hal ini. Nasrani menjadi walinya Nasraniyah, seorang wanita Nasrani. Yahudi, seorang lelaki Yahudi menjadi wali wanita Yahudiyah. Ini secara hukum syariat tidak ada yang perlu dirisaukan, karena sesama orang kafir satu level, satu tingkatan. Tetapi ketika wanitanya itu beragama Islam, sedangkan walinya itu non muslim, maka ini akan menimbulkan satu kondisi yang tidak sehat, yang itu sangat ditentang, menyelisihi aturan syariat, bahwa orang kafir tidak punya kuasa atas seorang muslim. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah merestui, Allah tidak akan pernah membiarkan
orang kafir itu memiliki kuasa atas orang yang muslim. Nah tentu perwalian itu bentuk dari sultan, bentuk dari kekuasaan. Karenanya para ulama mengatakan hukum asalnya orang kafir tidak mungkin jadi wali bagi orang muslim, kecuali bila yang dinikahi itu sendiri adalah masih dalam beragama non-Islam, Yahudi Nasrani. Maka walinya boleh juga beragama Yahudi ataupun Nasrani, karena tidak ada yang perlu diresahkan ya. Dan perlu diingatkan di sini bahwa dari penjelasan al-muallif al-Imam Abu Syuja' kita mendapatkan satu kesimpulan hukum bahwa seorang muslim boleh menikahi Yahudi dan Nasrani. Hukum bolehnya menikahi wanita Yahudi, bolehnya menikahi wanita Nasrani ini ternyata masih berlaku walaupun secara de facto kita tahu Yahudi menuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Nasrani meyakini Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya, walaupun demikian, namun ternyata kita dapatkan Imam Abu Syuja' yang hidup pada abad ke-5 Hijriah masih tetap menyatakan bahwa pernikahan beda agama, lelaki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani, ini tetap masih berlaku, alias boleh. Ya, karena itu memang salah satu hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dalam hadis Nabi SAW, dan juga telah terjadi konsensus di kalangan para ulama. Tidak satu pun orang yang mengingkari ketentuan hukum ini kecuali kelompok sesat, sekte sesat, yaitu sekte Syiah. Secara khusus dari sekte Rafidhah. Ya, hanya mereka yang menentang hukum bolehnya menikahi wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Namun tentu tidak pantas bagi kita untuk berpanjang lebar mengkanter pemahaman mereka atau mata mereka, karena memang mereka sendiri adalah kelompok yang sesat ya. Mereka sendiri pada secara de facto telah menuhankan anak keturunan Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, dan yang lainnya. Dan tentu itu tidak jauh beda dengan keyakinan orang-orang Rafidhah pada imam-imam Ahlul Bait, tidak jauh beda dengan keyakinan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pada Uzair ataupun pada Isa ibnu Maryam alaihimussalam. Ya, sama saja mereka meyakini mengkultuskan manusia, memperlakukan manusia bagikan Tuhan. Itu faktanya. Sehingga mazhab Rafidhah tidak perlu kita panjang lebar membahasnya, karena memang mereka adalah kelompok sesat. Hanya saja di saat ini di masyarakat di Indonesia, isu hukum menikahi ahlul kitab, wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kembali dipersoalkan seiring dengan banyaknya kelompok, banyaknya media, banyaknya penulis, wartawan atau yang lainnya yang terpengaruh atau bahkan berafiliasi dengan sekte Rafidhah, dengan sekte Syiah. Mereka lah yang kemudian saat ini kembali mempersoalkan status hukum menikahi wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani. Karena itu kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu beriman, meyakini tentang kebenaran hukum ini yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran dan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Ya, sehingga tidak sepatutnya kita meragukan tentang hukum ini. Adapun orang-orang Syiah, secara khusus sekte Rafidhah, mempersoalkan bolehnya menikahi wanita ahlul kitab Yahudi Nasrani itu dasarnya adalah dari pondasi ideologi mereka yang mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang ada di tengah kita. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini adalah Al-Quran yang muharraf, Al-Quran yang telah dimodifikasi, diselewengkan. Bagi mereka, Al-Quran yang ada di tengah kita ini adalah Al-Quran yang palsu, telah direkayasa oleh para sahabat. Dan yang benar menurut mereka, menurut sekte Rafidhah, Al-Quran yang benar itu saat ini
masih dibawa sembunyi oleh imam mereka di dalam gua atau terowongan di negeri Samura, di daerah Irak sana, atau di negeri Irak sana. Sehingga saat ini menurut ideologi sesat yang diajarkan oleh sekte Rafidhah, umat Islam dalam kondisi tidak memiliki kitab suci, dalam kondisi tidak bisa mengakses kitab suci mereka untuk dikaji, dipelajari, kemudian diamalkan, apalagi didakwahkan. Karena Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini menurut mereka adalah Al-Quran yang palsu. Bahkan Al-Kulaini, salah satu tokoh sentral dalam sekte Syiah, meyakini bahwa Al-Quran disebut dengan Mushaf Fatimah yang disembunyikan saat ini masih dibawa sembunyi oleh Imam Syiah yang ke-12, betul-betul berbeda dengan Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin saat ini. Bahkan kata beberapa data dalam kitab Al-Kulaini, ya, Biharul Anwar, dan juga referensi-referensi yang lainnya, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini betul-betul berbeda 100%. Tidak ada kesamaan sedikit pun dengan Mushaf Fatimah. Bahkan satu huruf pun tidak ada yang sama. Ya, tentu ini satu data yang menjadikan kita kembali bertanya. Lalu kalau satu huruf pun tidak ada yang sama, berarti Mushaf Fatimah itu tidak menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Kalau Mushaf Fatimah itu dengan bahasa Arab, tentu minimal ada persamaan 28 huruf hijaiyah. Tapi dalam referensi-referensi Syiah dikatakan bahwa Mushaf Fatimah betul-betul berbeda dengan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan tidak satu huruf pun yang sama. Dan ini menjadi salah satu data yang kemudian bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk memahami siapakah sebenarnya sekte Rafidhah Syiah itu. Mereka adalah orang-orang yang berada di luar agama Islam. Ya. Karena mereka tidak lagi meyakini Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene itu berbahasa Arab. Qur'anan Arabian. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa Al-Quran ini dalam menggunakan bahasa Arab. Ya. Baik, sehingga latar belakang adanya isu yang saat ini mulai ramai dibicarakan bahwa ketentuan menikahi wanita ahlul kitab, wanita Yahudi, wanita Nasrani ini katanya tidak relevan, bahkan itu sudah dianulir. Itu muncul gara-gara adanya interaksi, keterbukaan informasi, dan bahkan sebagian penceramah, sebagian tokoh agama betul-betul sudah terkontaminasi dengan pemahaman Rafidhah. Sehingga akhirnya mereka menjadi mempersoalkan kembali masalah ini yang sebetulnya telah final, telah disepakati ijma' para ulama tentang halalnya menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Bahkan secara sejarah kita temukan misalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala pernah menikahi wanita Nasrani yang bernama Nailah binti Farafisah. Ketika dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, beliau adalah khalifah kala itu, Nailah masih dalam atau masih berstatus sebagai seorang Nasraniyah, sebagai ahlu dhimmah. Walaupun di kemudian hari setelah menikah dengan sahabat Utsman bin Affan, Nailah kemudian mengikrarkan keislamannya. Tetapi itu tidak bisa menghapus fakta bahwa pada pernikahan mereka, pada awal pernikahan mereka, Nailah dalam kondisi masih beragama Nasrani. Ini fakta sejarah. Dan masih banyak lagi fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa telah terjadi konsensus, kesepakatan di kalangan para ulama bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Nah, Al-Imam Abu Syuja' menyatakan kalau wanita yang dinikahi itu adalah beragama Yahudi Nasrani,
maka yang berhak menjadi walinya adalah ya wali dari nasabnya, walaupun dia berstatus sebagai non muslim, masih beragama Nasrani atau Yahudi. Ya, itu mayoritasnya demikian. Ya. Baik. Kemudian al-mu'allif rahimahullah taala mengatakan wala nikahal amati ila adalatis sayyid. Katanya, ketika Anda memenuhi kriteria untuk menikahi seorang budak, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya, wa man lam yajid faman lam yajid minkum tawlan an yankahal muhsanatil mu'minat. Ya, barang siapa dari kalian, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankahal muhsanatil mu'minat, barang siapa dari kalian yang tidak mampu, tidak punya kuasa untuk menikahi wanita mukminah yang merdeka, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka boleh bagi kalian menikahi budak-budak mukminah. Ya. Ketika Anda ingin menikahi budak mukminah, budak yang beragama Islam, maka tentu otomatis yang akan menjadi walinya adalah sayyidnya, majikannya. Nah, ketika menikahi wanita budak, maka walinya tidak harus wali yang kredibel, wali yang agamanya baik. Kenapa? Karena budak itu dalam Islam diperlakukan bagaikan harta benda. Bagian harta benda. Sehingga majikannya, karena dia sebagai pemilik, dia boleh menjual budak tersebut, apalagi sekedar menikahkannya. Menjualnya kepada siapapun dia boleh, apalagi hanya menikahkannya. Ya, tentu ini lebih pantas untuk dikatakan boleh, walaupun majikannya itu ketika menikahkan budaknya, majikannya dalam kondisi sebagai seorang yang fasik, seorang pemabuk, seorang peminum khamar, seorang pezina misalnya. Ya, tidak masalah, itu tidak menghalanginya untuk menikahkan budaknya dengan siapapun yang dia mau, baik dengan lelaki merdeka ataupun dengan seorang budak yang serupa. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.